Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Mau dapatkan pujian dari siapa? Ayat perenungan kita terambil dari 2 Korintus 10 ayat 17 sampai dengan 18 yang berbunyi, "Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan ujian, melainkan orang yang dipuji Tuhan." Di sini Rasul Paulus menyatakan ada 3 pernyataan. Yang pertama, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yang kedua, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan ujian. Sedangkan yang ketiga, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Mari kita lihat satu persatu pernyataan tersebut, Bapak Ibu. Kita lihat pernyataan yang pertama, yaitu tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Setiap orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dan pergi ke gereja, serta melayani dengan rajin, ada kemungkinan merasa bangga dan berpandangan bahwa dirinya sudah benar. Akan tetapi dalam ayat ini dikatakan bahwa bila seseorang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya, di saat seseorang merasa dirinya sudah benar dalam pemandangannya sendiri, saat itulah ia jatuh dalam dosa kesombongan diri, karena di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lalu bagaimana cara pandang seharusnya yang benar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang seharusnya bermegah bukan karena kemampuan dan kekuatannya sendiri, melainkan mengakui bahwa semua pencapaian dilakukannya hanya karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan saja. Dan hanya karena itulah seseorang dapat bermegah di dalam Tuhan, yang artinya memuji dan memuliakan Tuhan yang telah memampukannya untuk hidup dalam kebenaran. Kemudian kita lihat pernyataan kedua. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan ujian. Bapak Ibu, pada akhirnya hati dan hidup setiap orang akan diuji oleh Tuhan. Dan ayat ini berkata mengenai tahan ujian, yang berarti apakah pada saat datang ujian, apakah kita akan dapat bertahan dan keluar sebagai pemenang? Banyak orang atau bahkan mungkin kita sendiri berkata dalam hati kita bahwa kita adalah orang yang setia dan cinta Tuhan. Tetapi sebagai pembuktiannya, pernahkah kita menghadapi ujian iman, terutama yang menyangkut uang dan nyawa kita? Apakah kita tetap setia dan tidak akan menjual dan melepaskan Tuhan Yesus? Seseorang bisa berkata apapun, tapi semuanya itu baru akan dibuktikan pada saat datangnya ujian dalam hidup kita. Kemudian kita lihat pernyataan yang ketiga, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bapak dan Ibu, di saat Tuhan bisa mengeluarkan pujian untuk seseorang, artinya orang tersebut memenuhi standar yang ditetapkan Tuhan, dan orang tersebut menyenangkan hati Tuhan, karena itulah pujian keluar dari Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, mari kita putuskan pagi ini, kita mau memuji diri sendiri dan hancur berantakan saat diuji Tuhan? Ataukah kita mau taat, lakukan bagian kita sesuai firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menerima kekalahan abadi pada akhirnya? Kiranya Tuhan selalu menjagai langkah hidup kita pada hari ini sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian.